Salam kakak-kakak semua, jumpa lagi dalam program Persiapan Guru Sekolah Minggu, program kerjasama YKB GKI TV dengan Bina Warga. Dalam kesempatan program ini, kita akan bersama-sama mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan untuk kita melayani adik-adik. Kita akan membahas dalam episode ini kisah tentang Maria mengunjungi Elizabeth. Kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memberkati. Firman Tuhan diambil dari Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-39 sampai dengan 45. Mengawali seluruh pembahasan kita, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena Tuhan boleh berikan kesempatan untuk kami mempersiapkan pelayanan yang Tuhan percayakan. Sertai kami sehingga dalam pimpinan Roh Kudus, kami menangkap pesan firman Tuhan dan menemukan ide di tiap kelas saat kami menyampaikan firman Tuhan itu. Tuntun kami ya Tuhan, dalam Yesus, amin. Kakak Pendeta Santi akan menolong kita bersama-sama membahas Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Kak Santi, silakan. Terima kasih Kak Pendeta Hendra. Mari kakak-kakak kita membuka Alkitab kita dari Injil Lukas pasal 1 ayat 39 sampai 45. Injil Lukas 1 ayat 39 sampai 45. Saya akan baca untuk kita semua. Perikop ini diberi judul Maria dan Elizabeth. Beberapa hari kemudian, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Lalu ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab pada saat salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Baik Maria dan Elizabeth adalah dua perempuan yang dipakai dalam satu rencana Allah yang besar, yaitu hendak menyelamatkan manusia, menyelamatkan dunia dari kebinasaan. Setelah malaikat Gabriel memberitahukan, menyampaikan pesan kepada Maria bahwa ia akan mengandung bayi Yesus, segera Maria memenuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Ia berkunjung ke rumah kerabatnya yang bernama Elizabeth. Maria harus menempuh perjalanan yang cukup jauh. Perjalanan yang ditempuh itu bisa menempuh perjalanan sekitar bahkan dari lebih 100 km ke tempat di mana Elizabeth tinggal, yaitu sebuah kota di pegunungan Yehuda, ada di ayat 39. Elizabeth pada saat itu tengah mengandung sekitar 6 bulan pada usianya yang sudah lanjut, seperti yang dikabarkan juga oleh malaikat Gabriel. Nah, Maria bermaksud untuk menyaksikan apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel dalam Lukas 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahwa sungguh tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Dan betul, dalam perjalanan Maria menuju rumah kerabatnya Elizabeth, dan ketika dia melihat Elizabeth, ia melihat Elizabeth sedang mengandung, dan ketika Maria mengucapkan salam kepada Elizabeth, anak yang di dalam rahimnya melonjak kegirangan menyambut kedatangan Maria. Bahkan Elizabeth mengatakan, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku?" Ini adalah sebuah pengakuan iman Elizabeth. Elizabeth menyebut Maria sebagai perempuan yang paling diberkati karena ia adalah perempuan yang dipilih Allah. Dan Maria sendiri dalam kerendahan hati dan kelapangan dadanya, kelapangan hatinya menyambut pilihan Allah kepadanya menjadi jalan
kedatangan Yesus Kristus Sang Juru Selamat ke dunia. Ayat 45, ia memuji, berbahagialah ia yang percaya bahwa apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Ya, Elisabet yang dipenuhi oleh Roh Kudus, dia bersaksi mengenai siapa Maria itu. Pertemuan antara Maria dan Elisabet menjadi penegasan bahwa kedua perempuan ini sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk menjadi jalan terwujudnya rencana Allah yang sangat besar mendatangkan keselamatan bagi manusia, bagi dunia. Dua perempuan ini yang berkarya dan karya mereka sikapi menjadi sebuah anugerah dan berkat yang luar biasa yang Tuhan berikan. Kakak-kakak, dari sini kita bisa melihat tujuan di setiap kelas. Batita balita, anak mengetahui kisah Maria mengunjungi Elisabet. Dan anak mampu berkata, Tuhan memberkati aku. Tujuan pembelajaran kecil dan besar, anak mengetahui bahwa Tuhan memberkati Maria dan Elisabet, dan anak bersuka cita atas berkat Tuhan dalam hidupnya. Ajak anak-anak untuk melihat Tuhan pun juga berkarya dalam kehidupan semua orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Ya, Tuhan memberkati setiap orang seturut dengan kehendak-Nya. Nah, ketika anak-anak mengalami keraguan ataupun kebimbangan, mereka bisa bercermin dari kisah Maria dan Elisabet ini, sehingga ketika mereka mengalami keraguan ataupun kebimbangan, maka keraguan dan kebimbangan itu bisa diatasi dengan cara meminta pertolongan pada Tuhan agar keraguan dan kebimbangan itu tidak menjadi penghalang bagi anak-anak, bagi kita untuk menyediakan diri dipakai oleh Allah seturut dengan kehendak Allah. Demikian Kak Pendeta Hendra. Terima kasih Kak Santi sudah menolong kita untuk menangkap pesan firman Tuhan dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Kita akan segera membahas ide-ide penyampaian di tiap kelas, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu, pukul 4.30 waktu Indonesia Barat, di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas bagian firman Tuhan dan ide-ide penyampaiannya di tiap kelas. Kita membahas dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 45, kisah tentang Maria mengunjungi Elisabet, dan kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memberkati. Kita akan membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Ada Kak Elisabeth Nike yang akan menolong kita. Kak Elisabeth Nike, silakan. Selamat jumpa dalam persiapan pembelajaran untuk kelas Batita dan Balita. Kakak-kakak, ada dua tujuan yang ditetapkan menjadi tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, anak mengetahui kisah Maria mengunjungi Elisabet. Jadi kakak-kakak harus fokus menceritakan hasil dari perkunjungan itu. Ketika Maria mengunjungi Elisabet, maka Maria bersukacita dan merasakan berkat Tuhan. Lewat apa perjumpaan dengan Elisabet? Berkat yang Elisabet berikan kepada Maria, lalu reaksi bayi Yohanes di dalam kandungan Elisabet. Tiga hal ini menjadi hal yang meneguhkan Maria menerima, merasakan berkat dari Tuhan. Tapi Elisabet juga terberkati ketika Maria mengunjunginya, menyampaikan salam, ketika bayinya bersukacita, maka itu juga adalah berkat Tuhan yang dirasakan Elisabet. Nah, hal ini penting untuk kita menyampaikan kepada anak-anak bahwa anak-anak juga diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupannya.
lewat banyak peristiwa yang terjadi di dalam hidupnya, seperti Maria yang diberkati lewat perjumpaannya dengan Elizabeth, lewat berkat dari Elizabeth, lewat reaksi bayi Yohanes, juga Elizabeth yang diberkati lewat kehadiran Maria. Maka tujuan yang kedua menjadi tujuan aplikatif, yaitu anak mampu berkata, Tuhan memberkati aku. Harapannya ketika anak mampu mengatakan ini dengan lancar, kelas batita, balita masih ada di tahap di mana anak-anak belajar berbicara gitu ya. Ketika anak-anak mulai bisa mengatakan Tuhan memberkati aku, maka ini bisa tertanam di dalam pikiran anak-anak, memori anak-anak bahwa Tuhan memberkatinya sebagai dorongan, sebagai pengingat di dalam hidup anak-anak. Lalu bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran kita? Nah, saya mengusulkan supaya kakak-kakak bisa mempersiapkan beberapa hal, beberapa gambar yang perlu kakak-kakak cetak. Ada baiknya kakak-kakak print supaya bisa kakak-kakak pegang dan berinteraksi dengan langsung dengan anak-anak. Tapi kalau kakak-kakak memilih untuk menampilkannya pada proyektor atau layar televisi, boleh-boleh saja. Nah, beberapa gambar yang perlu kakak-kakak siapkan diantaranya, yang pertama adalah gambar mudik. Gitu ya. Jadi kakak-kakak cari gambar yang menceritakan tentang perjalanan mudik. Lalu yang kedua, gambar wajah. Ada dua wajah yang perlu kakak siapkan. Yang pertama, wajah yang sedih, wajah yang menangis. Tapi yang kedua juga adalah wajah yang tersenyum, gitu, tertawa, bergembira. Jadi yang pertama tadi wajah sedih, yang kedua wajah gembira, wajah senang. Seperti ini, kakak-kakak nanti bisa cari ya dari sumber-sumber yang kakak-kakak miliki. Lalu yang berikutnya yang juga perlu kakak-kakak siapkan untuk mendukung cerita kakak-kakak adalah gambar Maria yang berjumpa dengan Elizabeth. Nah, di sini Maria memang masih muda, sementara Elizabeth memang sudah tua, begitu ya, ketika dia hamil. Lalu kandungan Elizabeth juga sudah besar, terlihat dari perutnya yang sudah besar karena sudah 6 bulan usianya. Kakak-kakak bisa menggunakan gambar ini untuk menceritakan nanti. Lalu yang terakhir yang juga akan menjadi usulan aktivitas dari saya adalah aktivitas penutup adalah gambar Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Seperti ini. Jadi nanti anak-anak akan mewarnai gambar ini yang ceritanya adalah Tuhan yang memberkati anak-anak. Nah, bagaimana kita mendesain pembelajarannya sekarang? Saya mau memulai dan membaginya dalam 3 tahap. Yang pertama, ketika pembukaan, kakak akan memakai media gambar mudik tadi, muka senang dan sedih. Jadi, minta gali, explore pengalaman anak-anak ketika mudik, atau ketika berjumpa dengan saudara atau temannya. Gitu ya. Lalu ajak anak-anak mengidentifikasi apakah itu perasaan sedih atau perasaan senang yang terjadi ketika mereka melakukan itu. Nah, kalau sudah, kita masuk kepada bagian isinya, ceritanya. Katakan kepada anak-anak bahwa waktu itu Maria juga pergi mengunjungi Elizabeth. Dan Maria menempuh perjalanan yang panjang untuk bisa berjumpa dengan Elizabeth. Perasaan Maria dan Elizabeth adalah senang, bergembira, bersukacita. Kenapa? Karena mereka sama-sama merasakan berkat dari Tuhan. Maria merasakan berkat ketika bertemu dengan Elizabeth, ketika Elizabeth memberkati Maria, ketika bayi Yohanes di dalam kandungan Elizabeth bergejolak, itu memberkati Maria, yang membuat Maria bersukacita. Lalu Elizabeth juga merasakan berkat Tuhan ketika tahu saudara jauhnya Maria mengunjungi Elizabeth. Nah, gunakan alat peraga berikutnya, yaitu gambar Maria dan Elizabeth. Lalu pada bagian akhir kita akan menutupnya dengan aplikasi yang mengingatkan anak-anak bahwa Tuhan juga memberkati kehidupan anak-anak. Nah, pada bagian ini minta anak-anak menyebutkan hal-hal yang termasuk pada berkat Tuhan di dalam hidupnya. Nah, kakak-kakak bisa menyiapkan alat peraga tambahan, seperti misalnya gambar anak yang bisa bermain dengan temannya, anak yang bisa makan makanan yang enak, anak yang bisa tidur bersama dengan papa dan mamanya. Itu menjadi pengingat untuk anak-anak menyadari bahwa hal-hal sederhana seperti itu adalah berkat Tuhan di dalam kehidupannya.
Lalu tutup dengan mengajak anak-anak mengatakan, Tuhan memberkati aku lewat gambar terakhir yang akan diwarnai. Jadi aktivitas hari ini anak-anak mewarnai, belajar motorik, tetapi dengan mewarnai itu anak-anak mengingat bahwa Tuhan memberkati hidupnya. Dia akan memberikan contoh singkat. Adik-adik, siapa di sini yang pernah seperti gambar ini? Coba ya adik-adik lihat. Ini gambar apa ya adik-adik? Betul, naik mobil, sedang berpergian. Kira-kira kalau tulisannya mudik, itu pergi kemana ya? Ke kampung halaman, ketemu sama saudara. Ada yang pernah melakukannya adik-adik? Mengunjungi saudara yang jauh tinggalnya, pernah ya? Nah, ketika adik-adik melakukan itu, perasaan adik-adik seperti apa ya? Apakah perasaan adik-adik seperti ini? Tunjukkan gambar muka yang menangis. Menangis, sedih, sebel, jengkel? Enggak. Lalu perasaan adik-adik seperti apa? Bersukacita, senang, seperti gambar ini ya. Wah, perasaan adik-adik gembira karena bisa berjumpa, bisa mengunjungi saudara yang jauh. Sama seperti Maria yang waktu itu juga bergembira karena bisa mengunjungi Elizabeth. Adik-adik, Maria dan Elizabeth sama-sama merasakan berkat Tuhan di dalam hidupnya lewat perjumpaan ini. Maria waktu itu terima pesan dari malaikat. Maria, engkau akan mengandung, sama seperti saudaramu Elizabeth yang sudah mengandung 6 bulan lamanya. Lalu Maria membuktikan perkataan malaikat dan pergi mengunjungi Elizabeth. Coba, yang mana yang Maria, yang mana yang Elizabeth? Coba tunjuk mana Marianya. Betul, Elizabeth mana? Betul, Maria mukanya gimana nih, lagi apa dia? Tersenyum. Elizabeth tersenyum juga. Ketika Maria mengunjungi Elizabeth, Maria merasakan berkat Tuhan. Elizabeth juga berkata, diberkatilah engkau, Maria. Perkataan Elizabeth meneguhkan hati Maria bahwa Tuhan memberkati Maria, sama seperti di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati adik-adik semua. Coba sekarang semuanya ngomong ya sama kakak ya, tiruin kakak ya. Tuhan memberkati aku. Ya, Tuhan memberkati adik-adik semua, sehingga adik-adik semua bisa gembira, sukacita, tersenyum. Contohnya apa? Kapan adik-adik tersenyum? Dapat hadiah, betul. Bisa main sama teman, betul. Lakukan. Dengar jawaban anak-anak dan terima jawaban anak-anak. Ya, itu semua adalah berkat Tuhan. Coba adik-adik lihat nih gambar yang kakak punya, gambar yang terakhir yang kakak punya. Ini gambarnya apa adik-adik? Tuhan Yesus tangannya ditaruh di atas kepala anak-anak ya. Artinya Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Sama seperti Tuhan Yesus memberkati Maria dan Elizabeth. Sekarang kita akan mewarnai gambar Tuhan Yesus memberkati anak-anak. Adik-adik ingat ya, Tuhan memberkati aku. Ya, kurang lebih demikian kakak-kakak usul cerita yang saya bisa bagikan, usul metode yang bisa kakak-kakak gunakan. Maka selamat mempersiapkan diri untuk mengajar anak-anak Tuhan kelas balita dan batita. Terima kasih Kak Elisa Bernika yang sudah menolong kita untuk menemukan ide yang pas untuk kelas balita-balita. Kita akan beranjak ke kelas kecil. Tapi sebelumnya, mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap, Nyanyikanlah nyanyian baru.
Setiap hari Rabu, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah Maria yang mengunjungi Elizabeth. Dari Lukas pasal yang pertama 39 sampai dengan 45, kita mau memperkenalkan adik-adik tentang Tuhan memberkati. Kita sudah membahas ide penyampaian cerita di kelas Batita Balita. Sekarang saatnya kelas kecil. Ada Kak David yang akan menolong kita untuk menangkap kira-kira ide apa nih di kelas kecil. Mas David, silakan. Terima kasih Kak Andrea atau Kak Santi. Salam jumpa kembali kakak-kakak sekalian. Senang menjumpai Anda dan kiranya semuanya dalam keadaan sehat. Saya akan berbagi berkaitan dengan tema Tuhan memberkati. Kita belajar dari perjumpaan Maria dengan Elizabeth dan saya izin untuk menampilkan PowerPoint-nya. Baik kakak-kakak, ya dengan tema Tuhan memberkati dari Lukas 1 ayat 39 47 dan mungkin tadi juga sudah dibaca dan direnungkan digali bersama-sama. Dengan tujuan anak mengetahui bahwa Tuhan memberkati Maria dan Elizabeth, anak mau bersukacita atas berkat-berkat Tuhan dalam hidupnya, dan ada beberapa poin yang saya mau garis bawahi juga. Yang pertama, setelah mendapat berita, kiranya Maria ingin mendapatkan peneguhan, sehingga Maria mengunjungi Elizabeth saudaranya. Perjumpaan mereka yang dimulai dari salam dari Maria itu, mendengar salam itu membawa sukacita bagi bayi yang ada dalam perutnya Elizabeth, dan Elizabeth dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga Elizabeth mengatakan bahwa Maria adalah wanita yang diberkati gitu ya, karena dipakai oleh Allah menggenapi rencananya di dunia. Pertemuan keduanya menjadi penegasan akan karya Allah melalui mereka, dan hal ini menjadi berkat yang luar biasa bagi mereka juga. Mengajak anak-anak juga melihat karya Tuhan dalam kehidupannya, sehingga anak-anak merasa bersyukur karena berkat-berkatnya ya. Nah, saya mau berbagi untuk alurnya gitu kan ya, usulan alur untuk kelas kecil gitu ya. Yang pertama kita bicara soal kabar sukacita Maria dan Elizabeth saudaranya itu habis dari si malaikatnya mewartakan gitu ya, dari lanjutan yang minggu lalu begitu kan ya. Nah, kemudian kan disampaikan juga Elizabeth sedang mengandung saudaramu itu. Maka Maria mengunjungi saudaranya Elizabeth itu. Nah, perjumpaan yang membawa sukacita buat Elizabeth dan anaknya. Terus bahwa Maria adalah wanita yang diberkati karena dipakai Allah untuk mengenapi rencananya di dunia. Terus anak-anak mau bersukacita karena Tuhan senantiasa memberkati mereka begitu ya. Ini bisa juga digali apa yang Tuhan sudah lakukan bagi kita. Bangun tidur, apa kita diberi nafas gitu kan ya. Terus kemudian kita diberi makan melalui siapa? Melalui orang tua kita gitu kan ya. Dan bahkan Tuhan pakai orang tua kita untuk menjaga kita, untuk mendampingi kita, untuk bertumbuh dan mengenal Tuhan melalui orang tua ataupun kakak-kakak guru yang dipakai Tuhan untuk memperjumpakan kita dengan Tuhan. Nah, untuk kelas kecil gitu ya, saya memilih atau mengusulkan metodenya pertama dengan live nobar gitu ya, nonton bersama gitu ya. Ini jadi bayangannya itu anak-anak sedang menonton televisi besar gitu ya, yang 3 dimensi gitu ya, sebenarnya drama gitu ya, cuma kan supaya kalau judulnya berbeda gitu kan, apa gini gitu kan ya. Nah, nanti kita akan lebih dalami gitu kan ya, terus kemudian ya dengan boneka ya. Terus dengan gambar. Nah, yang pertama kita dengan live nobar dulu ya ini ya. Persiapan yang perlu dipersiapkan adalah pemeran Maria Elizabeth tentunya gitu kan ya. Bisa guru sekolah minggu sendiri yang main atau anak-anak gitu kan ya. Plus malaikat seperti itu. Terus narator, narator tentunya nanti gurunya begitu ya, karena dia akan menjelaskan alur ceritanya, dan pada saat menjelaskan bisa aja tiba-tiba di pause. Jadi nanti kakaknya akan membawa
atau naratornya ini membawa remote gitu ya, remote TV gitu kan, nanti di pause, maka yang menjadi Maria Elizabeth ataupun malaikat ataupun yang sedang ada di panggung harus freeze gitu kan. Jadi freeze terus kemudian kita jelasin dulu. Terus nanti kalau kita sudah menjelaskan selesai, kita play lagi terus mereka ini lagi begitu kakak-kakak. Jadi berbedanya begitu. Kalau drama kan ya mengalir begitu ya. Tapi kalau ini kita bisa sewaktu-waktu kita bisa pause gitu kan ya. Seperti itu untuk menjelaskan sesuatu berkaitan dengan yang ditayangkan itu. Nah, yang perlu disiapkan yaitu kostum wanita Israel atau Yahudi, terus bantal buat ini apa kan ini mengandung gitu kan ya. Apalagi Elizabeth mengandung 6 bulan gitu kan seperti itu. Terus sama remote TV tadi itu ya. Terus dialog ya, dialognya dapat diambil dari bacaan kita itu ya. Terus ini ya settingnya saya mencoba untuk menggambarkan gitu ya, alurnya itu. Nah, nanti kakak-kakak bisa modif sendiri ya begitu. Dimulai dari saat Maria setelah berjumpa dengan malaikat gitu ya. Adegannya malaikatnya pergi gitu ya, habis ngomong pura-pura ngomong gini terus kemudian pergi gitu kan. Terus Marianya masih tertegun dan kemudian dia seakan-akan apa kemudian langsung oh iya tersadar gitu terus kemudian mau merapikan mungkin ya merapikan bekalnya atau apa dan mau menuju ke rumah saudaranya gitu. Nah, ini bisa di pause gitu ya. Waktu Maria tertegun di pause terus kemudian yaitu ngomong dulu terus kemudian berikutnya langsung Maria mencoba untuk apa berbenah gitu kan ya untuk berangkat ke rumah saudaranya. Terus yang berikutnya kan Maria sudah keluar panggung gitu ya. Terus masuklah Elizabeth yang sedang bersih-bersih, kecapean, aduh, aduh gitu kan. Ya, bisa jadi seperti itu. Terus tiba-tiba Maria masuk dan memberi salam gitu. Nanti pada waktu yang Elizabeth masuk, kita bisa juga menjelaskan gitu ya. Siapa suaminya, Bapak Zakaria gitu kan. Terus gimana dia, oh dia dulunya dipikir mandul gitu kan ya. Tapi akhirnya dia dijawab doanya gitu kan ya seperti itu di masa tua mereka gitu. Nah, tiba-tiba Maria masuk dan memberi salam gitu kan. Dan Elizabeth tiba-tiba meringis gitu. Aduh. Dia sambil megang perut karena anaknya itu yaitu melonjak kegirangan itu ya sambil tersenyum karena kedatangan Maria. Kemudian percakapan itu ya dialog itu terus dan diakhiri mereka berdua masuk ke rumah Elizabeth atau keluar panggung gitu. Selesai ya drama atau nobarnya itu begitu. Nanti si naratornya bisa kasih kesimpulan ataupun kasih ininya apa namanya aplikasinya seperti itu. Nah, untuk boneka ya tentunya disiapkan boneka dua wanita gitu ya. Terus kemudian siapkan panggung kecil gitu ya untuk supaya lebih mudah untuk kita bermain gitu ya kalau memungkinkan gitu ya. Dan dialognya sama ambil dari teks terus kemudian gambar. Nah, ini saya sertakan juga gambar backgroundnya rumah Elizabeth gitu ya. Supaya pada waktu bonekanya keluar itu ada backgroundnya gitu kan ya. Bisa apa ditaruh di layar LCD gitu kan ya dari belakang gitu apa nembaknya layarnya itu atau di ini apa di print gitu kan ya di print apa di print kayak backdrop gitu seperti itu ya. Nah, ini ya. Terus saya juga sertakan musik kalau kakak-kakak mau menggunakan musiknya. Ini musiknya ya. Bentar. Ini musiknya. Musiknya. Halo, saudaraku Elizabeth gitu ya. Aduh, wah, Maria. Wah, gitu kan ya. Diberkatilah engkau. Ya. Nah, ini ya. Ini nanti kakak-kakak bisa dapat di apa PPT-nya itu juga ya. Seperti itu sudah ya. Nah, terus kemudian dengan gambar ini saya sudah ini dari video saya screenshot gitu kan ya. Ini diambil ini pada saat salam terus ngobrol-ngobrol, ini ngobrol-ngobrol terus Maria memuliakan Allah gitu kan ya, gitu. Terus ini ngobrol-ngobrol sebelum mereka sebelum Marianya kembali gitu. Bentar ya. Kita akan masuk ke usulan ayat hafalan ya, usulan ayat hafalan. Usulan ayat hafalan dan lagu gitu ya. Ini sebenarnya
sama ya dengan yang kelas kecil maupun kelas besar nantinya ya. Usulan ayat hafalan. Nih ayat hafalannya karena kecil, pendek gitu ya, bisa dipakai untuk kelas kecil dan juga kelas besar. Semua kelas ya makanya. Mazmur 104 ayat 34b. Saya ambil dari Sulu Anak ya. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Udah itu. Terus pujiannya, muliakanlah hai jiwaku. Muliakanlah hai jiwaku. Itu sudah saya sertakan YouTube-nya juga. Nah, sama KJ 100, muliakanlah juga. Terus untuk anak kelas kecil mungkin kalau yang dua atas itu mungkin lagu untuk anak kelas besar, yang anak kelas kecil mungkin dua ini ada sukacita aja. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku gitu ya. Terus yang itu ku daki 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 gunung yang tinggi, ku turun 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 lembah yang dalam gitu ya. Ini untuk yang dua di bawah untuk kelas kecil, yang dua di atas untuk kelas besar begitu ya. Ya, saya kembalikan dulu ke Kak Santi atau Kak Indra ya. Terima kasih kakak-kakak. Terima kasih sudah menolong kita untuk menemukan ide di kelas kecil. Mas David sudah menyampaikan banyak hal yang menarik ya. Nah, kita akan melanjut ke kelas besar, tapi sebelumnya mari kita ikuti dulu beberapa informasi berikut. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Masih dalam program persiapan guru sekolah minggu, kita sedang membahas kisah tentang Maria yang mengunjungi Elizabeth dari Lukas pasal yang pertama ayat 39 sampai dengan 45. Kita sedang membahas Tuhan memberkati. Mas David tadi sudah menolong kita untuk menemukan ide yang bisa kita gunakan di kelas kecil. Nah, sekarang Mas David kembali akan melanjutkan di kelas besar. Ide apa nih untuk kelas besar? Silakan Kak David. Terima kasih kembali ya. Nah, kembali lagi kakak-kakak kita ke yang kelas besar ya. Usulan-usulan untuk bercerita di kelas besar ya. Yang pertama alurnya dulu ya kakak-kakak ya. Usulan alur kelas besar nih. Tuh. Bentar kakak-kakak. Oh. Nih ya runtutannya hampir sama gitu kan ya. Ya, perjumpaan Mbak Sukacita buat Elizabeth dan anaknya bahwa Maria adalah wanita yang diberkati karena dipakai Tuhan mengenapi rencananya di dunia. Terus dan Maria pun menaikkan pujian syukur kepada Tuhan karena menyadari dirinya dan saudara diberkatinya sebagai alat Tuhan. Anak senantiasa bersukacita karena Tuhan boleh berkarya memberkati kehidupan mereka gitu. Dan bukan hanya itu anak mau membuka hati untuk mau menjadi alat kasih Tuhan bagi dunia gitu ya. Itu. Jadi bukan hanya tahu gitu kan ya dan bersyukur, tapi juga membuka hati untuk dipakai oleh Tuhan menjadi alat kasih Tuhan yang membawa sukacita bagi dunia juga gitu ya. Itu. Nah, pertama sama ya dengan drama yang seperti tadi di kelas kecil ya. Terus dengan bingo yang berikutnya. Dengan bingo itu kita mesti menentukan kata kuncinya dulu, begitu kan ya. Kata kunci yang menjadi apa pesan dari cerita itu gitu ya, meneguhkan hati karena menuju ke apa ke Elizabeth setelah mendengar kabar dari malaikat itu kan seperti itu. Terus kemudian memberi salam. Terus kemudian Elizabethnya bersukacita gitu ya ke anaknya kegirangan yang di dalam perutnya gitu ya, yang bayi Yohanes itu. Terus diberkatilah kamu gitu kan, yang apa diberkati di antara wanita-wanita kan dipakai oleh Allah menjadi apa penggenapan rencana Allah.
gitu ya, alat, rencana, Tuhan gitu. Nah, terus saya sudah bikinin kakak-kakak, nanti kakak-kakak kalau mau ambil di Google Drive-nya, terus tinggal di print-print begitu, atau dicetak gitu kan ya. Ada 10 variasi bingo gitu ya. Permainannya gampang gitu ya, kakak tinggal cerita aja, nanti setiap kali ada kata yang muncul tadi itu di 9 kata itu, mereka harus melingkari begitu. Nah, misalnya gitu kan ya. Misalnya pertama itu kan ya. Pertama, sebentar, saya nggak terlalu kelihatan. Nah, pertama misalnya salam gitu kan ya. Wah, ya si Maria memberi salam, wah dilingkari gitu kan ya. Terus kemudian bayi apa bayi di dalam perut Elizabeth kegirangan gitu kan ya. Wah, sehingga si Elizabeth bilang diberkatilah engkau di antara wanita-wanita. Nah, ini kalau sudah 3 gini, anaknya suruh bilang bingo kak gitu. Nanti salah satu guru yang lain langsung kasih sesuatu gitu kan, seperti itu. Jadi setiap kali dia dapat bingo gitu kan ya, 3 mendatar atau 3 menurun gitu kan ya, atau diagonal gini kan, seperti itu ya. Bisa aja yang ini mendatar 1 atau mendatar 2 atau mendatar 3 atau menurun 1, menurun 2, menurun 3 gitu kan ya. Jadi mereka harus memperhatikan kakaknya bercerita itu gitu ya. Sehingga waktu mereka memperhatikan ini, mereka sudah memperhatikan kata kuncinya gitu ya. Poin-poin apa yang mau atau pesan apa yang mau disampaikan kepada mereka. Jadi kakak-kakak tinggal cerita aja mereka ini, dan ada 10 variasi gitu ya. Jadi mungkin ada yang di sana bingo, ada yang di sini enggak gitu ya, karena berbeda-beda gitu ya. Kakak-kakak tinggal print atau dicetak ya, seperti itu. Terus dengan video ya, saya ada 2 video gitu kan ya. Ntar tinggal dilihat aja kakak-kakak. Yang ini yang pertama. Bentar, saya ini share sound. Oh ya sudah. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam. Ya, sudah ya. 1 ayat. Nah, yang kedua ini videonya ya, kakak-kakak. Jadi nanti kakak-kakak tinggal aja. Ini video manusia, kalau tadi kan gambar gitu ya. Seperti itu ini ya. Marianya. Ada gitu ya. Oke. Nah, terus sama ya, tadi ayat hafalannya itu ya. Ayat hafalannya 104 ayat 34b. Aku hendak bersuka cita karena Tuhan. Terus muliakanlah hai jiwaku, dan KJ 100 muliakanlah gitu kan ya. Nah, yang ini untuk kelas kecil, yang atas untuk kelas besar begitu. Ya, itu yang bisa saya bagi. Semoga bermanfaat ya. Semoga juga bisa menolong kakak-kakak dalam melayani anak-anak begitu. Tetap semangat, Tuhan memberkati. Saya kembalikan ke Pak Hendra atau Kak Santi. Terima kasih Mas David sudah menolong kita untuk menyampaikan apa yang bisa kita gunakan di kelas besar. Kelas Batita Balita, kecil, besar sudah kita sampaikan. Bahasan firman Tuhan juga sudah. Demikianlah seluruh rangkaian episode di persiapan guru sekolah minggu kali ini. Dan kita akan berjumpa lagi minggu depan. Yuk kita tutup dalam doa. Tuhan terima kasih karena Tuhan boleh menolong kami untuk mempersiapkan pelayanan. Di tengah kesibukan menyambut Natal, biarlah kami juga punya sukacita untuk mempersiapkan pelayanan di hari Minggu. Tuhan berkati kakak-kakak dan setiap kami yang terlibat sehingga kami boleh siap untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Dalam Yesus, amin. Sampai ketemu lagi di minggu depan. Tuhan Yesus berkati.